Selamat pagi, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya. Selamat Selamat pagi. datang di hari keempat acara Research Days Visipol UGM dan pagi ini kita kedatangan 3 orang presenter. Seharusnya 3, tapi nanti Bapak Yodi masih menyusul pada pukul 10.20. Ini ada 2 orang yang sudah hadir, yaitu ada Ibu Titi, atau Mbak Ya, Titi aja ya, saya manggilnya Mbak ya, Titi. matur nuwun. Kemudian ada Pak Dodi Ambardi, wah Bapak Mas Dodi Ambardi. Nah ini 2 presenter pada pagi hari ini akan membagikan atau sharing hasil riset yang sudah beliau-beliau lakukan selama 1 tahun ini. Dan untuk tema hari ini, kalau sesuai judul itu judulnya pakai bahasa Inggris ini, gaya banget. Policy Responses to COVID-19 and Beyond. Gitu. Jadi memang riset-riset dari Mbak Titi, Mas Dodi, dan juga nanti Bapak Yodi itu semuanya berkaitan dengan COVID-19 kayak gitu. Dan terutamanya juga tentang bagaimana respon kebijakan terhadap pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya sampai lupa memperkenalkan diri. Saya moderator untuk acara pagi ini. Nama saya Masita. Saya dari Departemen Ilmu Komunikasi. Dan nanti mungkin urutan penyampaian materinya kita akan mulai dari Mas Dodi dulu. Mas Dodi ini adalah dosen di Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dan topik yang akan beliau sharing kepada kita pada pagi hari ini adalah tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, aplikasi prinsip fairness di era pandemi, seperti itu. Mungkin nanti di tiap perubahan pergantian presenter akan saya perkenalkan lagi judul dan topiknya. Untuk langsung saja mungkin untuk presenter pertama, Mas Dodi, silakan saya berikan kesempatan sekitar kurang lebih 15 menit ya Mas untuk menyampaikan Nanti diingat risetnya. kepapaskan. Ya. Tapi backgroundmu itu mengintimidasi, kok ada Karl Marx di kiri itu. Mas anggap aja ini di blur ceritanya. Tadi Oke. panitia meminta saya untuk pakai virtual background, tapi ternyata sayangnya laptopnya belum kompatibel untuk memakai virtual background gitu. Jadi ini agak pengakuan dosa itu. Ya, laptop Silakan saya Mas Dodi. 2016 nggak bisa untuk pengaturan background kecuali banyak hal yang harus dikerjakan. Oke ya, saya mulai ya. Saya akan mulai dengan share screen. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Wadek, kemudian Bu Titi atau Mbak Titi. Dan kemudian para peserta yang lain, Bu Ririn dari Ditlib, dan seterusnya. Oke, saya akan memulai share screen ini supaya gampang. Sebagaimana yang diminta ke saya untuk mempresentasikan hasil riset, ini hasil riset yang sangat cepat dalam waktu sebulan, dan kemudian topiknya ditodongkan, efek COVID, dan kemudian karena saya lebih sering ke isu-isu politik, maka kemudian dihubungkan ke isu politik. Dan setelah itu kemudian karena akan ada Pilkada Serentak 2020, maka kemudian saya diminta untuk menyelidiki kira-kira hubungannya apa ya antara Pilkada Serentak itu dengan COVID dan kebijakan macam apa yang bisa dipelajari dari sana dan kemudian diterapkan. Oke. Saya akan meringkas, karena itu sebetulnya ringkasan dari artikel yang relatif agak panjang, tapi saya meringkas bahwa, dan dengan asumsi di sana bahwa COVID, wabah pandemi itu akan memiliki efek terhadap Pilkada Serentak nanti. Penyelenggaraannya, yang nanti logikanya akan saya sampaikan. Tapi kira-kira untuk memulai itu kan kita bisa berpikir tentang tujuan yang saya tuliskan. Tujuannya itu kembar ketika menyelenggarakan Pilkada Serentak di masa pandemi. Tujuan tersebut, yang pertama biasanya orang selalu berpikir tentang tujuan kesehatan, bahwa Pilkada Serentak itu tidak akan memperparah penyebaran wabah COVID. Itu tujuan pertama. Dan tentu saja sebetulnya tujuan kedua ini untuk penyelenggara pemilu jauh lebih penting, yakni untuk memenuhi standar integritas kepemiluan.
Nah, tujuan kembar itulah yang kemudian akan dijadikan patokan atau saya jadikan patokan untuk menilai kira-kira tanggal 9 nanti, Desember nanti itu apa yang akan terjadi untuk meraih dua tujuan tersebut. Nah, kalau kita melihat dua tujuan tersebut, kita bisa mencoba untuk membuat semacam situasi hipotetik, yang itu kemudian saya gambarkan dalam tabel ini. Nah, situasi hipotetik itu bisa disusun berdasarkan penyelangan kemungkinan persebaran wabah. Dengan adanya pemilu, misalnya nanti pilkada serentak, itu persebaran wabah akan terkendali. Itu yang bagus. Dan kemudian ada kemungkinan juga tidak terkendali atau makin menyebar. Itu kemungkinan dua kemungkinan dari persebaran wabah tersebut. Sementara untuk urusan fairness, kalau dalam bahasa Indonesia itu jurdil. Saya tadinya berpikir-pikir apakah memakai kata fairness atau jurdil, tapi saya pakai fairness saja, kelihatannya kok lebih keren itu ya. Integritas pilkada atau fairness pilkada itu juga bisa tinggi, bisa juga rendah. Jadi kalau dua tujuan tersebut dengan kemungkinan masing-masing itu kita silangkan, maka ada 4 kemungkinan situasi yang akan kita hadapi tanggal 9 nanti. Yang pertama itu adalah persebaran wabah tetap terkendali, dan kemudian integritas pilkada atau fairness pilkada itu tetap terjaga. Nah, itu kemungkinan pertama. Ini adalah kemungkinan yang paling optimal yang diharapkan akan bisa diraih di semua pilkada yang jumlahnya 278 tersebut. Tentu saja kenyataannya itu akan ada variasi di sana. Nah, kemungkinan lainnya itu ada di kolom 2, 3, dan 4 tersebut. Yang itu saya sebut di sini situasi suboptimal. Salah satu tujuan teraih, tapi tujuan yang lainnya tidak teraih. Jadi misalnya integritasnya terjaga, tinggi integritas pilkada tersebut. Sementara persebaran wabahnya makin tak terkendali. Nah, itu di kolom 2. Itu situasi suboptimal. Yang berikutnya lagi kemungkinannya adalah yang di kolom 3 tersebut, persebaran wabahnya terkendali, tetapi integritas atau jurdilnya pemilu atau pilkada tersebut rendah, itu di kolom 3. Yang paling buruk kemungkinannya itu adalah dua tujuan tersebut dua-duanya tidak teraih, yakni persebaran wabahnya tidak terkendali, dan kemudian pemilunya kualitasnya itu rendah karena integritasnya tidak terpenuhi. Jadi situasi 1 itu yang kita harapkan, sementara 2, 3, dan 4 itu yang mungkin bisa terjadi, dan di antara 278 pilkada serentak tersebut, mungkin ada beberapa yang masuk kolom 2, 3, atau 4, atau bahkan mungkin yang mayoritas itu ada di 2, 3, dan 4. Nah, karena kita berbicara fairness, maka kemudian bagaimana wabah pandemi COVID tersebut, protokol COVID tersebut bisa mempengaruhi fairness. Nah, itu logika dari riset saya ini. Ini ada di gambar ini, jadi gampang untuk dilihat. Kita membayangkan setiap daerah itu pasti akan melakukan atau akan mengadopsi protokol COVID. Bahwa kemudian pelaksanaannya ada variasinya itu nanti kita diskusikan. Tetapi adopsi protokol COVID itulah yang nanti akan mempengaruhi level of fairness atau level jujur dan adil dari pilkada serentak tersebut. Nah, nanti akan saya rinci satu persatu. Tetapi fairness itu sebetulnya bisa diterjemahkan dalam 2 tingkat. Yang pertama itu fairness di tingkat pemilih, dan kemudian yang kedua fairness di tingkat peserta pilkada atau kandidat. Nah, kalau fairness di 2 level itu tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, itu akan mempengaruhi legitimasi pilkada. Nah, itu logika pokok dari argumen saya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana adopsi protokol COVID itu bisa memunculkan ketidakadilan terhadap pemilih. Nah, nanti saya akan juga membahas ketidakadilan yang dialami oleh peserta pilkada. Kemungkinannya seperti apa? Nah, saya akan bergerak ke slide berikutnya. Nah, ini 3 efek adopsi protokol COVID terhadap pemilih. Efeknya itu bisa berada pada level individu, level kelompok, dan level struktural. Itu saya bagi menjadi 3 itu. Di level individu, protokol COVID itu sendiri dan wabah itu sendiri juga, itu sebetulnya akan membentuk persepsi pemilih tentang resiko COVID. Nah, oleh karena itu berdasarkan persepsinya, setiap individu pemilih itu nanti akan menghadapi pemilihan.
datang atau tidak datang ke tempat pemungutan suara. Sementara mail voting di sini, mengirimkan surat suara melalui pos itu kelihatannya tidak menjadi isu besar, sehingga kemungkinan salah satu pilihan yang paling pokok itu adalah mendatangi TPS tersebut. Nah, persepsi pemilih dengan adanya adopsi protokol COVID pun itu akan terbentuk. Dan kemudian dari sana masing-masing individu pemilih itu akan datang, memutuskan, membuat keputusan datang atau tidak. Dan oleh karena itu ada kemungkinan di sini itu pengurangan partisipasi publik. Nah, sementara di Indonesia ini kalau partisipasi publiknya itu rendah, kan selalu kemudian publik akan mengatakan yang ikut sedikit berarti hasil dari pemilu tersebut tidak begitu legitimit karena hanya merangkum suara sebagian populasi pemilih. Nah, tapi itu di level individu. Yang jauh lebih perlu kita perhatikan itu adalah efek COVID, wabah COVID dan protokol yang diambil itu terhadap kelompok. Kita memiliki atau pemilih-pemilih tersebut bisa dikelompokkan dalam berbagai kelompok. Kalau dalam bahasa pejabat kesehatan itu bisa dibagi dengan kelompok yang rentan dan kelompok yang tidak rentan. Dan kelompok yang rentan itu lebih mungkin terpapar oleh COVID. Oleh karena itu kemudian kalau seandainya pemilih itu terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang rentan dan tidak rentan, maka yang rentan itu kemungkinan mereka datang nekat dan setelah itu kemudian mereka akan memberikan suara secara normal, tetapi bisa juga mereka itu tidak datang. Dan itu levelnya bukan lagi individu, tetapi level kelompok. Jadi misalnya satu RT itu mereka misalnya karena ada obrolan di sekitar RT, kayak di RT saya ini sangat aktif RT-nya, itu mereka mungkin juga akan secara kelompok itu akan mengalami kekhawatiran. Nah, kalau seandainya itu yang terjadi di level kelompok, maka yang terjadi kemudian itu adalah disenfranchisement. Jadi sejumlah kelompok sosial itu akan mengalami hilangnya hak suara mereka. Bukan karena sebab politik, tapi karena sebab COVID. Nah, oleh karena itu kemudian kelompok-kelompok sosial tertentu itu mungkin partisipasinya jauh lebih rendah ketimbang kelompok sosial yang lain. Tetapi di sini yang perlu untuk diuji lebih jauh itu adalah sebetulnya yang datang atau yang memutuskan untuk tidak datang ke TPS itu kelompok rentan atau kelas menengah. Nah, kelas menengah itu biasanya justru malah lebih khawatir. Tetapi yang jelas wabah dan adopsi protokol COVID tersebut itu bisa menyebabkan disenfranchisement di level kelompok. Nah, kemudian efek yang ketiga, yang itu efeknya terjadi pada pemilih itu saya sebut di sini dengan efek di level struktural. Nah, yang nanti ada gambarnya. Persebaran TPS itu selama ini kan didasarkan kepada persebaran pemilih. Semakin padat pemilih dan semakin banyak jumlahnya, biasanya TPS-nya akan semakin banyak juga. Tetapi kriteria itu sekarang harus direvisi atau paling tidak dipertimbangkan oleh para penyelenggara pemilu bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang terlalu parah sehingga kemudian TPS tidak dipasang di sana, tidak dibangun di sana, sehingga kemudian ada wilayah-wilayah yang ada TPS-nya, ada wilayah-wilayah yang tadinya ada TPS, tetapi kemudian karena pertimbangan keparahan COVID, maka TPS tersebut tidak dipasang. Nah, oleh karena itu distribusi TPS itu akan berbeda-beda dan itu akan mengikuti peta COVID tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian di sini yang terjadi, kemungkinan yang terjadi disenfranchisement itu adalah wilayah. Wilayah tertentu itu partisipasinya akan menurun karena TPS-nya jarang. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat situasi dan perkembangan wabah ini, 3 efek inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, contohnya itu ada di gambar ini. Ini adalah gambar yang saya download sekitar 2 bulan yang lalu, jadi sekarang pasti berubah. Tetapi ini cukup untuk sebagai contoh saja, untuk kita membayangkan kira-kira TPS itu akan didirikan di mana saja. Nah, bahasa para pejabat kesehatan dan para dokter dan seterusnya itu
itu kan membagi zona dalam kabupaten atau provinsi atau kota itu dalam 3 warna, merah, kemudian oranye, dan hijau. Nah, merah itu sebagaimana kita tahu itu adalah itu mewakili tingkat keparahan yang paling tinggi penderita COVID di sana. Dan oleh karena itu akan sangat riskan kalau seandainya TPS dipasang di sana. Kalaupun itu dipasang di wilayah-wilayah yang berwarna merah, itu belum tentu akan menarik para pemilih untuk datang ke TPS itu karena kekhawatiran mereka. Nah, berarti di sana itu ada kemungkinan bahwa yang merah-merah itu adalah wilayah-wilayah yang TPS-nya mungkin tidak ada. Ini perkiraan saya dan saya harus melihat satu persatu lagi dan kemudian mengecek lagi apakah TPS-TPS itu dipasang di seluruh wilayah ataukah hanya di wilayah hijau ataukah kemudian ada di wilayah yang oranye. Nah, itu. Nah, itu efek yang akan muncul sehingga itu akan memiliki pengaruh terhadap jumlah partisipasi, kemudian partisipasi dari kelompok mana saja atau dari individu mana saja. Nah, itu yang akan terjadi dalam dalam pilkada serentak nanti di tanggal 9 Desember tersebut. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ini ada 2 slide lagi, moga-moga tidak melampaui 15 menit. Efeknya terhadap kandidat itu juga bisa mempengaruhi fairness. Kalau tadi fairness itu saya kaitkan dengan hilangnya hak suara karena adanya wabah COVID dan adanya adopsi protokol COVID tersebut, maka di sini efek dari protokol COVID tersebut bisa juga terjadi di level kandidat. Jadi kita membayangkan yang paling baik situasinya itu adalah jika antar kandidat itu sumber dayanya sama. Tetapi kemudian kenyataannya kan sumber daya itu tidak sama atau berbeda. Nah, sumber daya yang tidak sama itu dia bisa variasinya bisa dibentuk atau dipengaruhi oleh penggunaan dana COVID. Jadi pemerintah dengan anggaran kalau di bulan sekitar Mei atau Juni, saya agak lupa bulan persisnya, itu memberikan dana sekitar 400 triliun untuk penanganan COVID. Dan sebetulnya kalau totalnya lebih dari itu, tapi kemudian yang ditangani dan kemudian disebarkan ke wilayah-wilayah di level provinsi, kabupaten, dan kota, itu sekitar 400 triliun. Dan itu dengan sendirinya yang akan menggunakan dana COVID itu dana itu akan melewati pemda-pemda. Nah, di sana tentu saja ini berarti ada kesempatan yang terbuka bagi para kandidat, terutama incumbent, karena dana itu bisa berfungsi ganda. Yang pertama, itu adalah untuk menangani COVID, tetapi efek tidak langsungnya adalah dana itu kemudian, atau penanganan COVID itu kemudian, akan menguntungkan incumbent. Mengapa? Karena dengan menggunakan dana itu, untuk program-program COVID, itu akan menguntungkan mereka seolah-olah bekerja untuk menyelesaikan wabah, padahal itu sebetulnya dananya adalah dana pemerintah. Tetapi itu adalah sesuatu atau situasi yang di mana-mana akan terjadi. Kandidat yang incumbent itu mereka akan memiliki posisi yang lebih baik dari challenger-nya. Apalagi kalau kemudian ada dana dan itu bisa dimanfaatkan untuk menjangkau publik dan untuk kemanfaatan publik, termasuk penggunaan dana COVID tersebut. Nah, biasanya kalau Anda itu yang tekun dan mengikuti survei-survei, itu biasanya ada 10 poin yang diberikan kepada incumbent peluangnya lebih tinggi ketimbang yang challenger. Nah, kemudian 10 poin itu bisa meningkat kalau kemudian ditambah dengan penggunaan dana COVID. Tentu saja di sana ada satu kemungkinan yang lebih buruk kalau seandainya dana itu dikorupsi dan digunakan untuk kampanye. Tapi sementara itu saya hanya bisa sampai pada mengajukan hipotesis atau kemungkinan bahwa itu bisa terjadi, penggunaan dana COVID untuk kampanye. Nah, kemudian efek yang kedua, wabah COVID itu juga bisa mengubah mode kampanye yang selama ini terjadi. Meskipun di beberapa tempat kerumunan itu terjadi, dan kerumunan itu mencerminkan mode kampanye yang lama, tetapi sebetulnya banyak kandidat yang juga mereka itu sudah mulai merambah mode-mode atau model-model kampanye yang berbasis media karena itu akan lebih
memberikan jaminan keselamatan dari serangan wabah COVID. Nah, oleh karena itu di sana, maka kemudian kampanye yang tadinya itu mengandalkan pada tatap muka akan lebih banyak kemudian yang terjadi pada tanggal menjelang 9 Desember tersebut itu adalah kampanye melalui media. Nah, yang jadi persoalan itu adalah sistem media kita di Indonesia ini itu adalah sistem media yang komersial. Yang non komersial itu ada tetapi tidak dibaca. Yang non komersial itu ada tetapi kemudian ratingnya rendah kayak TVRI itu. Jadi oleh karena itu kampanye-kampanye yang mengandalkan media dan itu bersifat komersial itu akan memiliki bias yang menguntungkan bagi kandidat yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih baik. Apakah itu melalui iklan ataukah itu membuat event-event media, itu kandidat yang memiliki sumber daya keuangan lebih baik itu akan memiliki peluang yang lebih baik juga untuk memenangkan pemilu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita hubungkan dengan situasi atau wabah COVID tersebut, wabah COVID ini akan lebih memberi peluang terhadap kandidat yang memiliki sumber daya lebih besar, dan itu berarti kemudian mereka akan memiliki peluang yang menang lebih tinggi juga. Nah, oleh karena itu kemudian sampai kepada slide yang terakhir. Nah, fairness itu bisa kita lihat di level pemilih. Itu bisa terjadi unfairness atau ketidakjurdilan, dan kemudian di level kandidat itu juga bisa terjadi ketidakjurdilan. Nah, kemudian yang terakhir, slide terakhir ini, pertanyaannya adalah apa yang berikutnya? Gitu loh. Kalau seandainya unfairness itu terjadi, kita andaikan saja bahwa fairness itu terjadi. Pada akhirnya penyelenggara pemilu, KPUD di level kota, kabupaten, dan provinsi itu bisa meraih situasi optimal, yakni pilkada yang tidak memperparah persebaran COVID dan berjalan jurdil. Nah, apa ekspektasi berikutnya? Nah, kalau itu memang bisa dipenuhi, tentu saja legitimasi pemilu itu akan meningkat. Dan itu penting di Indonesia ini, karena di Indonesia ini seringkali orang kalau seandainya kurang dari 50% pesertanya, itu selalu akan ada suara nyinyir bahwa pemilu itu kurang legitimate atau kurang sah. Nah, oleh karena itu kemudian kalau seandainya dua-duanya itu bisa diselenggarakan dan diraih tujuannya oleh para penyelenggara pemilu di level daerah, maka kemudian ekspektasi minimal kita adalah legitimasi itu akan meningkat dengan adanya kemungkinan bahwa voter turnout-nya itu akan lebih dari 50%. Nah, ekspektasi yang maksimal, yang B itu adalah pertanyaannya adalah apakah pilkada tersebut 278 pilkada tersebut akan memproduksi atau menghasilkan kepala daerah yang bagus, kepala daerah yang cemerlang, yang dia bisa membuat program dan kemudian bisa mengangkat kesejahteraan para penduduk yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Nah, prospeknya seperti apa? Nah, itu tidak dalam bahasan kita. Itu adalah diskusi yang lain lagi. Karena apa? Karena ada kan banyak faktor yang menyebabkan apakah nanti pemilu pilkada tersebut itu akan menghasilkan kandidat dan kemudian kandidat terpilih yang bagus. Nah, yang paling yang kita bahas di sini itu adalah sampai pada integritas pemilu saja. Nah, kalau kemudian kita melihat berapa ya, sekedar dari pengetahuan kita membaca media, seberapa banyak ya dari 538 kepala daerah itu yang memiliki prestasi dengan dilihat dari indeks Human Development Index-nya bagus di masing-masing wilayahnya setelah mereka terpilih. Nah, itu jumlahnya sangat kecil, sangat minoritas. Tapi itu nanti diskusi yang lain yang berkaitan dengan what next itu. Nah, kembali lagi satu kalimat untuk menyimpulkan, fairness atau unfairness itu terjadi di tingkat pemilih, itu bisa ketidakadilan bisa muncul, dan kemudian di tingkat kandidat. Itu efek dari adopsi protokol COVID. Saya kira saya tutup sampai di sini, moga-moga tidak terlalu panjang melampaui 15 menit, Mbak Moderator. Oke, saya tutup dengan slide terakhir. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Dodi. Tadi menarik sekali ya, teman-teman, materinya tentang bagaimana sih tantangan yang dihadapi oleh penyelenggaraan pilkada gitu di era
pandemi COVID-19 ini dengan adanya adopsi protokol ternyata menimbulkan tantangan di 3 level terhadap pemilih, yaitu level individu, kelompok, dan struktural, seperti itu. Nanti untuk teman-teman yang tertarik dengan materinya Mas Dodi bisa melanjutkan di sesi diskusi. Kita akan lanjut dulu ke presenter berikutnya. Ini sudah hadir bersama kita Bapak Yodi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Dr. Yodi ini. Selamat pagi, Bapak Dokter. Pagi, bisa terdengar suara saya? Bisa Pak. Ya. Untuk Mas Dodi, mungkin share screen-nya bisa di... Oh iya, saya. Oh, terima sudah kasih. Ya. Bapak Yodi pada pagi hari ini akan menyampaikan materi yang menurut saya cukup menarik juga, tidak kalah menariknya dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang efektivitas vaksin untuk penanggulangan COVID-19. Mungkin langsung saja, biar tidak berlama-lama, kita berikan waktunya kepada Bapak Yodi untuk menyampaikan materinya, sekitar kurang lebih 15 menit ya, Bapak. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ini saya pakai masker karena di area publik, jadi moga-moga suaranya masih cukup jelas ya. Nah, jadi topik yang diberikan kepada saya intinya untuk menjawab sebenarnya seberapa efektif sih vaksin itu untuk bisa mengendalikan pandemi COVID ya. Nah, ya ini kalau secara akademis jawabannya gampang, jawabannya tergantung banyak hal gitu. Nanti akan saya jelaskan tergantung apa saja. Tapi pada intinya memang yang namanya vaksin ini kalau dari sisi teknologi kesehatannya adalah alat yang paling powerful sampai saat ini. Kalau dari segi jumlah nyawa yang pernah diselamatkan, jadi sampai saat ini jumlah nyawa yang diselamatkan oleh vaksin itu jauh lebih besar daripada jumlah nyawa yang hilang pada masa Perang Dunia pertama maupun kedua. Jadi itu suatu teknologi yang sangat powerful. Nah, namun kalau terkait dengan yang vaksin untuk COVID ini banyak hal, banyak faktor yang akan menentukan. Yang pertama tentu karakter teknis dari vaksin itu sendiri. Nah, kabar gembiranya adalah kalau kita melihat vaksin-vaksin yang di media massa beberapa minggu terakhir ini yang sudah mencapai pada tahapan akhir itu rata-rata efektivitasnya sekitar 90%. Itu cukup tinggi. Itu lebih tinggi daripada vaksin-vaksin yang kita miliki untuk penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi ini kalau yang terdepan ada 3 setidaknya vaksin dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Yang AstraZeneca ini mengatakan 90%, yang Moderna 95%, kemudian yang Pfizer ini 95%. Yang terakhir Rusia tidak mau kalah ketinggalan dengan Amerika dan Eropa sehingga mereka juga baru saja rilis yang Sputnik itu 95% efikasinya untuk ininya. Nah, catatannya adalah bahwa ini semua angka-angka dari press release. Dan ini yang menjadi catatan karena kita belum melihat sama sekali laporan detail penelitiannya. Jadi ini sesuatu yang disebut science by press release dan banyak orang mempertanyakan karena biasanya hasil penelitian muncul dulu di jurnal, direview dulu oleh peers-nya, dikritisi baru kemudian dirilis. Tapi kalau ini kita belum melihat sama sekali poin-poinnya yang detail tapi sudah muncul hasil utamanya. Sehingga ini masih menjadi pertanyaan catatan untuk nanti hasil akhirnya sebenarnya seperti apa. Nah, terlepas daripada itu, ini adalah bagian dari dalam tanda petik balapan ya, balapan untuk pengembangan vaksin ya. Itu tadi yang 4 yang paling depan, tapi di belakangnya masih banyak lagi, ada sekitar 237 vaksin yang sekarang itu dikembangkan. Dan 40 itu sudah sampai tahap uji klinis. Jadi tadi pertanyaan tergantung vaksin yang mana yang kita bicarakan karena macam-macam vaksinnya ini gitu untuk ininya. Dan tapi ini sudah menjadi lompatan yang luar biasa karena vaksin itu biasanya butuh waktu 10 tahun untuk membuat. Ini dalam waktu 1 tahun sudah mendapatkan beberapa vaksin. Ini rekor dalam sejarah umat manusia begitu untuk ininya. Nah, Indonesia tidak mau ketinggalan. Kita juga bikin vaksin, namanya tim vaksin merah putih. Saya sekarang berada di Ambarukmo untuk Rakornas Kemenristek untuk Pokja vaksin merah putih ini. Ini terdiri dari beberapa institusi, ada dari lembaga Eijkman, LIPI, UI, UNER, ITB, kemudian juga dari UGM ya. Tapi kalau vaksin-vaksin yang dikembangkan oleh tim vaksin merah putih ini tentunya bukan untuk balapan karena kita tertinggal dan ini lebih ke arah untuk kemandirian.
Jadi harapannya karena kita kebutuhannya besar sekali dan kita tidak ingin tergantung dengan pihak luar, sehingga poinnya di sini adalah meskipun kita tidak akan bisa secepat yang lain, tapi harapannya setidaknya di tahun 2022 kita sudah mampu mengembangkan sendiri dengan tim vaksin merah putih ini, begitu untuk ininya. Nah, dan di sini sudah ditekankan bahwa untuk produksi nanti pemerintah akan prioritaskan produksi vaksin merah putih ya. Namun karena untuk kebutuhan yang urgen, kecepatan, kita tentu juga kerjasama dengan pihak-pihak luar. Yang paling depan yang mungkin Anda sering dengar di media massa, vaksinnya Sinovac yang baru diuji cobakan di Bandung ya bersama teman-teman dari Unpad, yaitu sudah cukup on track sampai sekarang, tapi itu pun juga tidak akan cukup cepat untuk tahun ini, mungkin baru April tahun depan baru selesai. Nah, sambil jalan pemerintah juga sudah mengeksplor kerjasama dengan pabrik-pabrik industri vaksin yang sudah berhasil tadi, Pfizer misalnya, ini dari Marves sudah mengamankan beberapa dosis dari Pfizer, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan yang lain. Yang penting di sini adalah juga seberapa jauh pengadaan-pengadaan tersebut sesuai dengan standar. Ini yang kita harapkan memang betul-betul bisa terjaga karena vaksin ini barang yang sangat-sangat sensitif sehingga keamanan itu menjadi faktor utama. Sehingga dalam pengadaannya pun harapan kita tidak buru-buru tapi juga sesuai dengan standar-standar internasional. Nah, sehingga kita lihat memang banyak aspek kehati-hatian di sini. Misalnya untuk vaksinasi yang Sinovac tadi akan mundur paling cepat Januari karena data keamanannya sampai sekarang kita juga belum dapatkan, dan dari Presiden pun juga sudah menggarisbawahi bahwa terkait vaksin ini meskipun butuh cepat tapi keselamatan masih menjadi prioritas tertinggi yang itu harus diupayakan untuk ininya. Nah, tapi urusan pengembangan vaksin itu baru bagian yang pertama. Setelah vaksinnya jadi, masih ada urusan produksi. Nah, ini juga tergantung seberapa cepat bisa memproduksi untuk miliaran penduduk dunia dalam waktu yang sangat pendek begitu. Dan itu belum pernah kita lakukan dalam sejarah gitu. Sehingga seberapa efektif juga seberapa cepat kita mampu memproduksi vaksin yang efektif. Karena kalau jumlahnya cuma sedikit juga tidak akan nendang begitu. Daya ungkitnya juga akan terbatas. Dan juga banyak masalah logistik juga. Vaksin dari Pfizer misalnya itu harus disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celcius. Itu bukan lemari es biasa, itu ultra low temperature. Dan jarang sekali yang punya deep freezer yang sampai minus 70 derajat Celcius. Sehingga itu tidak mudah. Kalau Anda bayangkan dengan vaksin seperti itu untuk disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia, ke Halmahera, ke Papua, ke Timika, itu akan susah untuk mendistribusi vaksin yang butuh disimpan dalam suhu minus 70 derajat Celcius. Dan kalaupun berhasil sampai ke tempat tujuan, juga tidak ada jaminan bahwa itu kemudian akan diterima oleh masyarakat. Kalau di sini kita juga melihat banyak sekali penolakan dari masyarakat. Ini survei global dan terlihat bahwa tergantung negaranya, ada negara-negara di mana penolakan sangat tinggi, seperti di Perancis ataupun di Amerika Serikat yang lebih dari 30% warganya itu menolak, dan itu akan mengurangi efikasi dari vaksin dari segi cakupan karena akan ditolak oleh sekelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia pun juga sama, kita juga punya orang-orang yang kelompok anti vaksin atau menganggap COVID itu hoax dan sebagainya, sehingga mungkin juga tidak mau divaksin. Tapi kalau mereka tidak terjangkau, maka herd immunity tidak akan tercapai. Ini kelompok-kelompok anti vaksin, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan operasional logistik vaksin yang itu harus dijawab untuk nanti akan menentukan juga seberapa efektif vaksin tersebut dalam pengendalian COVID ya. Itu balapan yang pertama untuk pengembangan vaksin. Yang balapan yang kedua adalah untuk akses vaksinnya itu sendiri. Karena begitu vaksin itu terbukti efektif, maka orang berlomba-lomba untuk mengamankan dapat jatah vaksin tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Dan itu yang dikhawatirkan karena bisa jadi dalam hal ini akan terjadi disparitas yang sangat lebar, akan terlihat bahwa kembali lagi seperti dalam konteks-konteks yang lain, vaksin itu akan lebih banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang kaya, sehingga mereka-mereka yang miskin, yang terpinggirkan, mungkin tidak akan mendapat akses terhadap vaksin tersebut. Ya. Nah, sehingga perlu ada semacam kebijakan yang tegas mengenai prioritasasi untuk vaksin. Ya. Dan di sini sudah banyak panduan-panduannya, harapannya nanti bisa diimplementasikan juga di Indonesia supaya yang mendapat vaksin prioritas yang memang reasonable gitu, bukan hanya karena punya uang yang paling banyak yang mendapatkan vaksin itu.
Karena yang dikhawatirkan ini akan menjadi fenomena seperti vaksin apartheid, bahwa akhirnya itu akan menjadi diskriminasi gara-gara vaksin ini. Tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global, sehingga WHO pun juga mencoba membuat konsorsium untuk memastikan supaya akses untuk KKV ini lebih equitable begitu. Karena faktanya ini sudah jadi rebutan, bahwa 80% vaksinnya Pfizer itu sudah dibeli oleh negara-negara kaya. Artinya negara miskin akan sangat kesulitan untuk mendapatkan vaksin yang jumlahnya memang terbatas karena produksinya pun terbatas. Ya. Dan itu adalah bagian dari bahaya yang kita sebut dengan vaksin nasionalisme gitu. Karena banyak negara-negara yang memang ingin mengamankan negaranya sendiri-sendiri begitu tanpa memperdulikan kepentingan atau kemaslahatan global. Karena kalau kita hitung-hitung, kalau semua negara itu modelnya nasionalisme, maka akan jauh lebih banyak nyawa yang tidak terselamatkan daripada kalau itu sifatnya kooperatif, dan itu yang kita harapkan. Tidak hanya dari segi jumlah nyawa, dari segi angka ekonomi pun sangat serius perbedaannya antara apabila semua mencoba menyelamatkan negara sendiri-sendiri dengan apabila semuanya mau untuk bekerja sama. Sehingga WHO pun bolak-balik mengingatkan bahayanya vaksin nasionalisme ini. Nah, salah satu kunci di sini adalah juga masalah intellectual property rules ya. Ini karena waktunya sebentar, saya tidak akan terlalu masuk ke sana, tapi intinya adalah harapannya negara berkembang pun bisa memproduksi vaksin dengan teknologi yang dikembangkan oleh negara maju tanpa dihalangi paten dan sebagainya. Dan ini sudah dimulai, India, Afrika Selatan sudah memberikan proposal ke WTO supaya untuk COVID-19 ini teknologinya di-waive dari IP protection, supaya itu bisa masuk ke negara-negara berkembang secara lebih lancar. Indonesia termasuk full support untuk proposal ini, tapi ini dilawan oleh Australia, Brasil, Amerika, Inggris, Kanada, negara-negara yang powerful yang memang memiliki teknologi-teknologi ini. Nah, kita pun juga aktif di diplomasinya. Dari alhamdulillah pemerintah kita, Kementerian Luar Negeri cukup aktif dalam diplomasi vaksin ini, termasuk berapa kali bertemu dengan DG WHO juga untuk bisa mengamankan hal tersebut karena memang ini menjadi concern global. Nah, intinya adalah seberapa besar ini akan efektif, juga seberapa besar kita bisa beralih dari paradigma balapan ke paradigma solidaritas. Jadi tidak hanya mengamankan diri masing-masing, tapi betul-betul mau bekerja sama begitu. Karena dengan COVID-19 ini ya nobody is safe until everyone is safe. Percuma mengamankan diri sendiri, sehingga memang distribusi yang fair terhadap vaksin ini menjadi sangat penting begitu untuknya. Dan terakhir satu hal lagi adalah juga bahwa vaksin ini bukan silver bullet. Artinya jangan diasumsikan bila kita sudah punya vaksin maka pandemi ini akan berakhir begitu saja. Vaksin ini memang penting, tapi tidak akan bisa mengakhiri pandemi sendiri, ya. Dan ini yang berbahaya karena masyarakat bisa masuk pada complacency ya, karena merasa sudah ada vaksin, dan tanpa vaksin pun sudah terlihat masyarakat sudah mulai jenuh, sehingga terkait dengan protokol kesehatan pun juga kepatuhannya sudah semakin rendah. Nah, sehingga yang kita butuhkan sebenarnya bukannya vaksin yang seperti dikembangkan oleh industri-industri farmasi, tapi kita juga butuh vaksin sosial. Vaksin sosial yang itu bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan imunitas terhadap praktek-praktek yang itu tidak mendukung terhadap upaya-upaya pengendalian transmisi COVID untuk ini. Dan sehingga di sini tetap meskipun ada vaksin, kita tetap masih perlu untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, 3M, dan seterusnya. Saya kira itu, moderator, saya kembalikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Yodi sudah sharing infonya. Ini menarik sekali karena ternyata persoalan vaksin ini sangat kompleks ya. Dan kalau tadi Dr. Yodi menganalogikannya itu dengan balapan kayak gitu, dengan race yang mana itu seharusnya bisa menjadi kerja solidaritas kayak gitu. Jadi bukan perkara cepat-cepatan bikin vaksin kayak gitu atau cepat-cepatan dapat vaksin, tapi gimana kemudian kerja bersama untuk menanggulangi COVID-19 ini. Oke, untuk presenter terakhir ada Mbak Titi dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Mbak Titi. Pagi, ya Mbak Sinta. Oke, sebagai presenter terakhir di pagi hari ini, Mbak Titi akan menyampaikan materinya tentang New Normal, Disrupsi Peradaban dan Perubahan Kebudayaan Pasca Pandemi COVID-19. Wah, ini dari judulnya nih menarik sekali. Kita langsung dengar saja penyampaian materi dari Mbak Titi.
Silakan kurang lebih 15 menit ya Mbak Titi. Terima kasih. Ya, Mbak Sita. Mohon maaf izin untuk share. Silakan. Ya. Ya, udah kelihatan? Sudah, Mbak. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas undangannya, Mbak Popi. Selamat pagi, Mas Dodi, Pak Yodi. Salam kenal dan juga Mbak Sita. Suatu hal yang kesempatan yang luar biasa saya diizinkan untuk bisa ngangsu kawruh atau belajar bersama di sini gitu. Nyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Dodi dan juga Pak Yodi tadi bahwa sempat diintrodusir oleh Mas Yodi bahwa kalau sudah ada vaksin tuh ya pandemi selesai gitu. Apakah kemudian jangan sampai itu kemudian hanya berhenti di situ tuh, bahwa vaksin tidak segala-galanya. Nah, ketika Mbak Popi menyodorkan ke saya untuk merenungkan apa itu bicara soal new normal, kemudian pasca pandemi apa yang akan terjadi, tatanan kebudayaan apa yang akan kemudian ada, perubahan apa itu. Nah, saya membayangkan bahwa yang pertama itu pandemi ya sebagai sebuah katalisator perubahan gitu. Nah, kalau boleh merujuk pada siapa tuh namanya si Arundhati Roy misalnya itu mengatakan bahwa pandemi itu sebagai sebuah portal, sebuah pintu gerbang yang akan mengantarkan antar satu orang dari dunia satu ke dunia berikutnya gitu. Nah, pandangan Roy itu didasarkan pada sejumlah fakta historis saya kira bahwa pandemi seringkali memaksa manusia untuk terlepas dengan masa lalunya dan kemudian kita seolah-olah membayangkan sebuah dunia baru bagi mereka. Lain lagi kemudian Stanford Walter Scheidel di dalam bukunya seorang sejarawan itu menyebutkan bahwa pandemi dan juga perang, kemudian revolusi, runtuhnya negara itu sebagai 4 penunggang kuda yang meratakan ketidaksetaraannya. Nah, pandangan Scheidel ini memiliki bukti historis saya kira pada wabah misalnya Black Death yang menyerang wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Eurasia pada abad ke-14. Wabah ini ketika itu membuat gaji para budak dan pekerja pertanian itu jadi meningkat pesat dan bahkan ada banyak pekerja yang kemudian memiliki tanah sendiri gitu. Nah, selain itu pandangan Scheidel ini juga memiliki bukti historis pada misalnya kita tengok pada kasus flu Spanyol. SPINI mencatat setidaknya ada 2 perubahan sosial yang signifikan pasca flu Spanyol, yaitu menciptakan layanan kesehatan untuk semua orang dan mempercepat berakhirnya perang. Nah, pertanyaannya apakah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama ini sebagaimana pandemi yang pernah terjadi sebelumnya itu juga akan membawa kita pada dunia yang baru. Kalau iya, yang disebut sebagai baru, itu apakah sebaru apakah dunia yang akan kita tinggali pasca COVID-19 ini. Nah, kita bisa menengok apa yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, menggambarkan dunia setelah COVID-19 itu dunia yang bertopang pada teknologi pengawasan massal. Dalam masifnya penggunaan teknologi pengawasan massal itu, kita yang hidup di dunia setelah COVID ini akan dihadapkan pada 2 pilihan. Pengawasan yang totalitarian, ataukah lebih kepada pemberdayaan warga. Karena prakteknya kita memiliki modal itu yang luar biasa gitu. Yang itu tidak lekang oleh waktu dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, yang diturunkan antar generasi, yang dimutasikan antar generasi itu. Dan kearifan lokal itu kita punya model yang besar. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Nah, dalam konteks ekonomi dan politik misalnya, Martin Suryajaya juga memberikan sebuah gambaran tentang dunia setelah COVID-19 ini. Secara ekonomi, dunia setelah corona itu menurut Martin itu bergerak menuju sosialisme. Sedangkan kalau dalam konteks politik, pandemi ini juga telah mempertanyakan sekaligus semua asumsi-asumsi politik
kita hari ini yang telah mapan dan mengarah kepada demokrasi ke titik nadarnya. Nah, sistem politik yang menurut Martin Suryajaya mungkin dikembangkan pada pasca pandemi itu adalah yang terbayangkan adalah datakrasi, sebuah tata pemerintahan yang ditopang, dikelola secara impersonal, tanpa individu ataupun kelompok pemilih, yaitu sepenuhnya berdasarkan pada kecerdasan buatan dengan berbasiskan pada data raya yang terhimpun dari seluruh aktivitas warga negara. Ini sangat mungkin itu ke depan itu. Nah, bagaimana dalam konteks kebudayaan? Perubahan apa kira-kira yang disebabkan oleh COVID-19? Nah, setidaknya saya mencatat ada 2 pendekatan utama untuk memahami perubahan kebudayaan, yaitu perubahan ekologis dan perubahan pendekatan ekologis dan pendekatan evolusioner, di mana masing-masing pendekatan itu menjelaskan mengapa dan bagaimana terjadi perubahan kebudayaan. Satu sisi pendekatan ekologis misalnya itu memandang bahwa perubahan kebudayaan atau variasi budaya itu terjadi karena adanya faktor-faktor ekologis seperti misalnya kelangkaan atau kelimpahan sumber daya, kepadatan penduduk. Kita sudah tahu bahwa jumlah penduduk di bumi ini tahun ini aja sudah kurang lebih mungkin nanti bisa dikoreksi 9 atau bahkan sampai 10-12 miliaran gitu. Itu kita bayangkan 10 tahun ke depan itu akan berapa kali lipat gitu. Dan tentu pendekatan ekologis ini memandang juga bahwa perubahan kebudayaan atau variasi budaya itu terjadi karena ada faktor-faktor kemudian merebaknya patogen atau penyakit menular gitu. Nah, pendekatan yang lain itu adalah pendekatan evolusioner yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana sebenarnya perubahan kebudayaan itu terjadi. Menurut pendekatan ini, perubahan kebudayaan itu terjadi dengan cara yang sama atau analog dengan evolusi genetik pada makhluk hidup. Jika makhluk hidup punya gen, maka kebudayaan tentu juga memiliki gen yang membuatnya terus berkembang melalui pewarisan lintas generasi. Gen kebudayaan ini yang oleh Dawkins itu dinamai dengan istilah meme. Misalnya lagu, ide, frase-frase yang menarik, gaya berbusana, contoh konkretnya, cara membangun rumah, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana gen yang memperbanyak dirinya dengan melompat dari satu tubuh ke tubuh lain melalui sperma atau sel telur, meme kebudayaan ini juga memperbanyak dirinya dengan melompat dari pikiran ke pikiran melalui sebuah proses yang dapat disebut dengan imitasi. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini termasuk salah satu kondisi ekologis yang mendorong adanya perubahan kebudayaan. Namun, mengapa, sebagaimana juga sudah disinggung di atas, sejauh ini kita masih gagal membentuk sebuah kebiasaan baru yang sintas melewati tantangan pandemi ini. Hal itu karena tantangan ini tidak serta-merta, tidak otomatis menghasilkan sebuah perubahan budaya. Di sini tetap dibutuhkan adanya agensi manusia dengan seluruh daya kreativitasnya itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks Indonesia, agenda adaptasi dengan kebiasaan baru hanya akan berhasil jika dan hanya jika satu, pemerintah itu sejak awal sudah menunjukkan ketegasan dan keseriusannya dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga tentu kemudian konsekuensinya mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat bawah. Atau yang kedua, itu ada satu strategi kebudayaan untuk melawan atau menyiapkan semua perubahan budaya ini dari tingkat bawah gitu. Nah, pada titik inilah pendekatan evolusioner terhadap perubahan itu sangat berguna bagi upaya untuk menyusun adanya sebuah strategi kebudayaan. Karena apa? Pendekatan evolusioner mengandaikan bahwa dalam setiap perubahan kebudayaan tidak pernah terjadi perubahan total. Ia akan terjadi hanya terjadi perubahan secara bertahap, dan dalam setiap entitas atau perubahan kebudayaan yang baru pasti akan selalu memuat elemen-elemen kebudayaan lama. Gerbong lama itu akan otomatis serta-merta akan terikut gitu. Bagaimana cara kita menghadapi hidup, bagaimana kemudian kita menghadapi pandemi, betapa kemudian kita bisa belajar
misalnya dari Indonesia itu tidak kalah dengan kearifan-kearifan lokal yang sebenarnya kita kaya untuk itu menghadapi bencana, termasuk juga pandemi sebagaimana yang ini. Betapa kemudian rakyat kita ketika tsunami besar, kemudian ada kebijaksanaan lokal yang sangat kuat untuk menghadapi itu dengan membaca tanda dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sebagian unsur pembentuk entitas budaya adalah elemen-elemen budaya lama. Artinya budaya-budaya baru itu, elemen-elemen budaya lama juga tetap tentu ikut menentukan hari ini dan ke depan. Dan itulah yang juga yang terjadi kepada ketika gen saat mengalami mutasi. Nah, dalam konteks adaptasi dengan kebudayaan baru, kita tidak bisa mengubah seluruh tatanan kebudayaan secara total. Kita masih memerlukan entitas-entitas kebudayaan lama sebagai penyusun kebudayaan baru. Hal itulah yang kemudian untuk memenuhi syarat tingkat kemudahan transmisi meme kebudayaan baru tadi, yaitu tidak kontraintuitif dengan pengetahuan masyarakat yang sudah ada. Artinya apa? Artinya bahwa agar meme kebudayaan baru itu lebih mudah diterima dan bertransmisi dengan cepat, maka sebagian unsur pembentuknya itu mestilah elemen-elemen kebudayaan yang sudah ada di masyarakat. Misalnya untuk memasifkan adaptasi dengan kebiasaan baru, tadi Pak Yodi juga sudah, Dr. Yodi menginfokan pakai masker, kemudian jaga jarak. Itu betapa kita, kalau dalam bahasa Jawa itu sudah cukup dermimil gitu loh pemerintah gitu. Tetapi apa yang terjadi? Prakteknya siapa yang akan menjamin masyarakat tuh bisa kita kita selalu sosialisasikan dengan itu sudah cukup gitu. Nyatanya kemarin baru saja gitu, akhirnya kena denda 50 juta itu kerumunan yang begitu sangat. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan dibutuhkan sebuah kesadaran bersama gitu. Dan cara pandang hidup, cara menyikapi hidup hal-hal yang lama itu tentu turut mempengaruhi dari apa yang akan terjadi sekarang dan apa yang akan kita pakai untuk melangkah ke depan gitu. Nah, hal itu untuk memenuhi syarat tingkat kemudahan transmisi meme kebudayaan baru, yaitu yang itu tadi. Nah, untuk memasifkan adaptasi dengan kebiasaan baru, kita perlu mengungkap kembali memori kolektif masyarakat tadi dengan berbasis pada kearifan lokal tentang suatu wabah yang mungkin didapatkan dalam misalnya cerita rakyat tadi. Cerita rakyat masyarakat Sinabang misalnya, ketika bencana datang, ketika tsunami datang, air pasang naik, maka larilah ke dataran yang lebih tinggi gitu. Maka kemudian ketika tsunami meluluh lantakkan Serambi Mekah misalnya, betapa yang di daerah ini sudah cukup dengan pengetahuan yang pernah mereka peroleh dari turun-temurun dari generasi sebelumnya, mereka sudah cukup tanggap dan siap dengan itu. Nah, didapatkan dari cerita rakyat, kemudian juga kisah agama, tembang, bahkan juga tulanan anak, dan sebagainya, sehingga masyarakat itu dapat dengan mudah menerima dan kemudian mentransmisikannya. Gitu. Nah, dalam konteks adaptasi dengan kebiasaan baru, kita juga harus sadari juga sih bahwa tidak bisa mengubah seluruh tatanan kebudayaan secara total. Kita masih memerlukan entitas kebudayaan lama sebagai penyusun kebudayaan baru itu tadi. Loh, kok sudah habis? Sebentar. Kok stop? Oh ya. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita bisa menyimpulkan setidaknya ada 3 hal. Pertama, pandemi sebagai suatu kondisi ekologis tidak biasa atau mendorong munculnya perubahan kebudayaan sebagai sebuah kondisi ekologis tidak biasa yang mendorong munculnya perubahan kebudayaan. Yang kedua, perubahan kebudayaan tidak terjadi secara otomatis begitu ada kondisi ekologis yang mendorongnya, tetapi juga mensyaratkan adanya agensi manusia tadi. Yang ketiga, kebudayaan baru hanya akan muncul dan mudah bertransmisi jika mendukung manusia untuk bertahan hidup atau sintas, bertahan dan tidak bertentangan dengan elemen-elemen kebudayaan lama sebagai unsur pembentuknya. Namun pertanyaan yang tetap belum terjawab sejauh ini adalah kebauruan apa yang dibawa oleh
pandemi COVID-19 ini untuk tatanan kebudayaan Indonesia atau bahkan dunia. Pandemi COVID-19 ini kita bisa lihat bersama, tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Yodi, menyingkapkan satu hal yang jarang kita sadari selama ini, yaitu apa? Interkonektivitas manusia di seluruh dunia yang melampaui sekat-sekat negara, agama, budaya, dan batas-batasan teritorial lainnya. Ketika bicara vaksin, tadi sudah dipaparkan Dr. Yodi dengan gamblang gitu, betapa representasi dari apa yang disebut sebagai interkonektivitas manusia di seluruh dunia ini terjadi gitu. Nah, selama ini kita selalu punya bayangan imajiner bahwa kita itu berbeda dengan banyak orang lain yang berada di tempat lain, di desa lain, di kecamatan lain, kabupaten lain, provinsi lain, negara lain, bahkan di benua lain gitu. Namun begitu kemudian pandemi COVID-19 ini menyerang kita sebenarnya berada dalam, ternyata kita baru sadar gitu. Ternyata kita berada dalam lingkup dunia yang sama dengan orang-orang yang bahkan berada di benua yang berbeda. Nah, keberadaan kita di sini dengan adanya virus corona ini menjadi sangat terkait dengan, ternyata sangat terkait sekali dengan keberadaan orang lain di tempat-tempat lain. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang perlu kita gunakan untuk menghadapi COVID-19 ini adalah tentu jelas tadi, menguatkan apa yang disebut sebagai solidaritas global itu. Tapi pertanyaannya, apakah solidaritas global atau boleh disebut sebagai gotong royong global ini akan menjadi meme kebudayaan baru dunia yang bahkan akan terus bertahan hingga pandemi COVID ini sirna? Dari perspektif evolusioner, jawabannya tentu iya. Dengan syarat selama meme kebudayaan, solidaritas global itu masih relevan dengan kebutuhan umat manusia untuk terus bertahan. Nah, saya kira itu Mbak Sita, sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan lebih senang untuk bisa diskusi lebih lanjut. Pertanyaan pentingnya, apakah sudah terbangun sinergi yang tepat sekarang ini dan baik antara misalnya pemerintah, kampus, masyarakat industri, sektor ekonomi dan politik. Sejauh ini ya kita lihat gambaran desain yang jelas itu ya belum ada. Oleh karena itu perlu adanya strategi kebudayaan baru yang mengakomodasi semua keterbatasan kondisi sekarang, tentu tanpa mengorbankan apa yang disebut sebagai protokol kesehatan itu tadi. Itu yang akan tetap melekat kita sampai ke depan gitu. Begitu Mbak Sita, terima kasih atas kesempatannya, waktu saya kembalikan. Baik, Mbak Titi, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ini memang penting sekali ya, karena pandemi COVID-19 seperti yang kita tahu menyerang seluruh sendi kehidupan kita kayak gitu. Dan kalau perubahan kultural ini tidak disadari oleh masyarakat, itu implikasinya nanti bisa ke berbagai aspek di kehidupan sosial kita. Oke, berikut sudah dilakukan pemaparan oleh ketiga presenter kita. Teman-teman yang bergabung dalam forum pagi ini, apabila ada yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada para presenter. Dari panelis dulu, di sini mungkin ada yang memiliki pertanyaan, Mbak Poppy atau Mbak Wahyu. Ini saya absen satu-satu nih, yang ada di panelis ini. Mbak Ririn, Mbak Mutia. Silakan apabila ada yang memiliki pertanyaan untuk Mbak Titi dan Mas Dodi. Ini karena Dr. Yodi ada agenda lainnya, jadi harus izin lebih dulu untuk meninggalkan Zoom meeting. Tapi nggak apa-apa, di sini kita masih ada Mbak Titi dan Mas Dodi untuk kemudian berdiskusi bersama kita. Silakan teman-teman apabila ada yang memiliki pertanyaan. Iya Mbak Sita, boleh. Saya tertarik sama, jadi teringat ini yang tadi disampaikan oleh Mas Dodi. Itu kan kita bentar lagi menghadapi 9 Desember itu kan. Saya nggak kebayang sih seperti apa gitu, betapa kemudian prokes, protokol kesehatan itu aja dari level yang skup yang paling kecil aja itu susahnya minta ampun untuk kemudian kita saling mensupport satu dengan yang lain untuk satu bersama memiliki kesadaran bersama tentang
prokes gitu. Apalagi ini nanti yang soal pemilu raya. Nah, tadi mungkin kebijakan makanya dibutuhkan sebuah kebijakan pemerintah yang memang keseriusan ya, betul-betul serius. Ya bahasa sederhananya tuh ya kalau punya kebijakan ya sumbut gitu kan, artinya ya sembodo gitu dalam bahasa Jawa itu sembodo dengan penyediaan prepare dengan antisipasi terhadap segala sesuatunya gitu. Enggak kebayang di wilayah yang sekarang catur tunggal aja kita tinggal ini Gajah Mada ini, aduh untuk ngurusin mahasiswa itu aja untuk memakai masker aja susahnya minta ampun gitu. Apalagi nanti besok ini masing-masing RT itu, waduh, nggak kebayang gitu. Ya ini sekedar ngobrol aja. Mohon maaf. Tapi saya juga jadi penasaran karena tahun ini kebetulan untuk pertama kalinya saya memilih di wilayah Bantul kayak gitu, setelah sebelumnya di Sleman. Ini tahun pertama pindah ke Bantul dan saya masih belum ada gambaran gitu calon-calon Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul yang harus saya pilih kayak gitu. Karena kalau sebelum pandemi itu kan biasanya kita melihat melalui baliho-baliho yang beredar di jalan-jalan seperti itu. Sementara pandemi ini karena kita WFH, terus saya juga jarang keluar rumah kayak gitu, saya kurang mendapatkan informasi. Kalau Mas Dodi sendiri melihat fenomena ini bagaimana ya, Mas? Apakah kemudian selama ini kandidat-kandidat itu dalam strategi kampanyenya sebenarnya belum cukup beradaptasi dengan pandemi, atau bagaimana itu yang terjadi? Karena saya rasa kayak dengan kurangnya informasi bagi para pemilih tentunya akan mempengaruhi kan tingkat si pemilih ini, apakah mereka pada akhirnya akan memilih atau justru malah golput nanti karena bingung. Sebenarnya golputnya bukan karena mereka ingin golput gitu, karena bingung terhadap pilihannya gitu, karena tidak tahu harus memilih siapa. Kira-kira gimana, Mas? Oke. Ada beberapa poin ya dari apa yang diseletukkan oleh Bu Titi tadi. Ngeri ini tentang prokes. Nah, memang kalau kemudian kita melihat efek kerumunan terhadap peningkatan mereka yang positif COVID, itu kan kita bisa menengoknya dari yang kemarin, libur panjang di Jogja. Hari-hari ini kita mendapatkan datanya, meningkat loh, drastis. Yang bulan-bulan sebelumnya itu antara 30 sampai 60. Rata-rata penambahan per hari. Dan hari ini, hari-hari ini itu 100 lebih. 150 bahkan. Jadi kelihatannya memang ada hubungannya antara kerumunan atau mobilitas penduduk atau orang di wilayah-wilayah wisata, itu ada hubungannya. Jadi kalau itu bisa dijadikan indikasi atau indikator bahwa kerumunan itu memang punya efek terhadap persebaran, saya kira pilkada juga punya potensi yang besar, kan begitu. Tentu saja kan kita tidak perlu untuk menunggu pilkada terjadi baru setelah itu menyelidiki. Tetapi kita perlu untuk melihat kira-kira penghitungan kerumunan, yang itu saya kira ada datanya ya. Facebook itu punya data loh yang bisa dimanfaatkan, jadi pergerakan orang. Facebook punya, Google punya. Dan setelah itu kan itu tinggal kayak overlay dengan peningkatan dengan peningkatan wabah COVID. Itu Facebook bekerja sama dengan CSIS misalnya, itu memberikan data itu. Jadi kemudian kan ini data pergerakan atau mobilitas warga yang itu bisa digambarkan di setiap wilayah, dan setelah itu di-overlay dengan kira-kira apakah ada hubungannya antara mobilitas gerak itu dengan, nah itu akan lebih meyakinkan, dan itu untuk kampanye. Kok sayangnya itu tidak ke sana ya. Nah, itu kemudian saya menghubungkan dengan pertanyaan atau komentar Mas Sita tadi, dengan pemilih seperti apa ya gitu loh. Saya kira memang akan menurun ya itu ya, partisipasi itu. Di tingkat masyarakat yang rentan itu juga akan ada ketakutan. Kemudian terutama di kelas menengah. Kelas menengah kan relatif agak disiplin. Agak loh ya, bukan disiplin, agak disiplin. Nah, oleh karena itu kemungkinan di sana ada akan ada
peningkatan itu. Jadi yang terakhir tadi apa, Mas Ita, pertanyaannya saya agak lupa ya? Atau komentarnya? Soal itu sih Mas, kandidat ini apakah mereka dalam proses kampanyenya kurang beradaptasi kayak gitu? Karena saya lihat ada kampanye-kampanye yang katakanlah berubah gitu dari metode yang sebelum pandemi. Itu ada variasi ya, kalau di Sleman, karena saya tinggal di Condong 1, di Sleman ini yang kerumunan itu relatif tidak ada, atau tidak banyak ya, yang dihubungkan dengan kampanye. Jadi itu, tetapi yang banyak itu disorot di Solo, dan kemudian di Medan, dan di beberapa tempat lainnya itu lebih tinggi. Saya kira nanti itu mungkin akan ada lonjakan, itu dugaan saya. Tapi koneksi antara kampanye dengan COVID, kalau kemudian kita mengobservasi dari dari baliho, dari flyer, dari poster-poster itu kelihatannya ada diskoneksi loh. Ada diskoneksi antara concern tentang COVID dengan yang ditawarkan oleh kandidat. Kandidat itu nggak ada loh yang menyentuh isu COVID. Padahal di level pemerintah daerah itu kan ada ruang gerak, ada otonomi untuk membuat kebijakan, tetapi tidak ada yang menawarkan kebijakan tentang COVID. Jadi bagaimana kita ini menangani di Sleman? Itu saya melihat poster 3 pasang kandidat, kok nggak ada satupun ya yang menyentuh isu COVID ya. Kemudian di daerah-daerah lain, yang kebetulan kalau saya melihat, dari media paling banyak, karena saya juga tidak banyak keluyuran, takut juga. Nah itu tidak ada koneksi di sana antara concern COVID dengan kebijakan yang ditawarkan oleh para kandidat tersebut. Itu masih cara lama. Jadi cara lama itu adalah tampil foto dengan pakaian religius. Nah itu dari Sabang sampai Merauke begitu semua. Jadi kita melihat meningkatnya kereligiusan menjelang pilkada. Jadi kalau kemudian mereka yang meninggal menjelang pilkada itu insya Allah ya mereka lebih religius lah, selamat. Tetapi kemudian untuk duniawinya yang kita itu agak sedikit susah. Duniawi itu yang berkaitan dengan COVID itu. Nah, itu yang saya kira selama ini mungkin agak sedikit unik. Pemerintah daerah itu memiliki otonomi tinggi, tetapi kemudian ruang otonomi itu tidak responsif terhadap concern publik secara langsung. Nah, jadi akhirnya ini ada yang tidak match antara ruang otonomi yang dinikmati oleh para kandidat ketika menjadi kepala daerah dengan janji mereka. Janji mereka itu umum dan kemudian sering terjadi itu adalah emulasi. Emulasi itu nyontoh, sebelah melakukan apa dicontoh, sebelah lagi melakukan apa dicontoh. Jadi seperti itu. Nah, yang paling mendesak sekarang ini ya tentu saja kayak itu. Di Sleman ada edaran. Saya kira apa provinsi ya, saya agak lupa. Saya kira kita menerima edaran itu ya bahwa daya tampung rumah sakit untuk para korban COVID itu habis. Atau kemudian kemarin ternyata ada koreksi masih 78%. Jadi masih ada 22% belum dimanfaatkan. Ya tentu saja moga-moga tidak termanfaatkan. Tetapi loh, kenapa data-data yang seperti itu tidak dieksplorasi dan digeledah oleh para kandidat, sehingga ketika mereka nanti itu akan menjadi pemenang misalnya, apa yang dilakukan ya oleh mereka ya, itu satu. Kemudian juga dengan dengan adanya yang tadi diceritakan oleh Pak Yodi, ada perlombaan vaksin. Kira-kira nanti itu yang diprioritaskan di wilayah-wilayah kita yang ada pilkadanya itu apa ya? Itu juga tidak ada koneksinya. Jadi kita itu sekarang menghadapi dunia yang terpecah, dunia pilkada dengan problem keseharian yang mendesak. Nah itu kelihatannya ada diskoneksi. Nah itu saya meresponnya seperti itu, Mas Ita. Terima kasih. Baik, Mas Dodi. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan para calon kandidat itu adalah pengikutnya jaring SID ya, yang percaya bahwa pandemi itu hoax kayak gitu. Mencurigakan itu. Oke, ini ada pertanyaan nih untuk Mas Dodi juga dari Mbak Mutia di kolom chat. Mbak Mutia bertanya tentang kecenderungan golput
Karena saya sempat baca di Kompas ada ulasan tentang golput, jadi alternatif sebagai golput menjadi alternatif sebagai protes masyarakat terhadap keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada. Itu pendapatnya Mas Dodi, bagaimana? Kalau golput motivasinya bisa macam-macam ya. Termasuk kemudian apa yang ditanyakan oleh Mutia tentang golput itu sebagai suara protes. Dan itu akan ada, dan dari pemilu ke pemilu akan ada. Yang jadi pertanyaan itu adalah berapa ya proporsinya golput yang protes atau golput yang karena tidak mau datang ke TPS karena takut COVID. Nah itu kan, nah kalau data-data survei seperti itu, data-data semacam itu biasanya hanya ada data ilustratif di media. Yang bisa melakukan itu adalah adalah para surveyor itu, yang kemudian di beberapa tempat itu dikatakan bahwa jumlah yang tidak datang karena COVID, karena merasa tidak aman, itu memang meningkat. Jadi kalau proporsi yang tadi tidak datang itu karena alasan lain, itu misalnya katakanlah 20%, sekarang menjadi 30%. Nah, itu golput yang non-politik. Nah, kalau yang golput politik itu saya kira kita kalau dari gambaran umumnya, ini sejauh yang saya dapatkan dari data-data survei ya, data-data survei nasional, itu tidak segawat data-data kualitatif yang ada di WA. Nah, karena WA itu biasanya partisan, kelompoknya sama, jadi kita akan mendapatkan banyak suara galak di WA. Tetapi begitu kemudian diukur di level publik, enggak juga gitu loh. Jadi kita mendapatkan WA yang itu berada di tangan kelas menengah, yang itu sangat partisan. Nah, itu biasanya ada kelompok-kelompok yang memang partisan, jadi gawat semua. Jadi kalau kita ikut WA di grup itu, sedih kita melihat Indonesia. Tapi kalau keluar sedikit, ya sedih, tapi tidak sesedih-sedih itulah gitu. Itu jawaban saya terhadap Mutia. Jadi proporsi protes itu yang menjadi pertanyaan, dan saya kira itu kalau naik itu sedikit. Karena semua saya kira siapapun yang akan jadi pemerintah di masa pandemi ini ya akan mendapatkan kritikan yang besar-besaran gitu loh. Nah, gitu. Jadi itu jawaban saya. Kemudian saya bisa melanjutkan ini ke pertanyaan yang disampaikan lewat YouTube ini. Oh ya, silakan Mas. Ini kalau ada TPS-nya hanya di zona hijau, bukannya sama saja bohong. Pemilih dari zona merah bagaimana? Nah, itu yang justru menjadi poin saya. Itu yang akan menyebabkan adanya disenfranchisement. Jadi akan ada orang-orang yang tidak memanfaatkan atau kehilangan hak suaranya itu per wilayah merah gitu loh. Oleh karena itu kemudian di situ yang akan meningkatkan unfairness. Jadi orang-orang yang seharusnya dihitung suaranya menjadi tidak terhitung. Tidak terhitung itu artinya tidak dimasukkan dalam hitungan, bukan jumlahnya yang melampaui sampai tak terhingga. Nah, itu justru poin saya. Nah, pilihannya itu kemudian adalah kalau kemudian dipasang di zona merah, berarti kemudian harus ada protap yang lebih detail dari sekedar yang umum. 3M itu. 3M itu apa saja ya? Kayak masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu kan 3M itu. Itu saya kira tidak cukup, hanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian penyelenggara pilkada, kalau seandainya itu ada TPS di zona merah, itu protapnya harus lebih detail. Nah, usulan saya sebetulnya yang tidak saya sampaikan di artikel ini jauh sebelumnya, berarti artikel ini kan atau buku ini terbit sekitar Agustus akhir atau awal September seingat saya. Nah, itu pada saat itu masih ada waktu untuk merancang mail-in voting, itu menjadi alternatif. Sehingga kemudian orang tidak memberikan suaranya hanya melalui TPS, tetapi bisa juga melalui surat. Sehingga kemudian mereka yang takut dan mempunyai persepsi bahwa datang ke TPS itu resikonya terlalu tinggi, ya mereka bisa mengirimkan suaranya melalui surat, melalui mail, melalui kantor pos. Nah, itu yang kemudian ternyata buku ini terbit sudah 2 bulan yang lalu, tetapi kemudian kebijakan untuk mengadopsi mail-in itu kelihatannya tidak dilakukan. Jadi ya akhirnya kembali lagi pada pertanyaan Mas Mazino ini. Nah, kalau itu sama saja bohong, tidak sama dengan bohong, cuma unfair gitu loh. Tidak adil untuk wilayah-wilayah yang berzona merah gitu. Karena
sebetulnya kan tidak ada aturan hukum yang mengatakan kalau partisipasi pemilih cuma 30% itu tidak sah, kan, tidak ada itu. Jadi oleh karena itu mungkin rumusannya bukan saja bohong, tetapi partisipasinya rendah dan setelah itu legitimasinya menjadi menurun. Itu jawaban saya terhadap Mas Mazino ini yang lewat lewat YouTube. Oke, makasih. Ini nyambung Mas Dodi sama pertanyaan dari kolom Q&A dari Saudara Bayu Aji. Apakah memungkinkan apabila di zona merah COVID ataupun di seluruh Indonesia pencoblosan itu dilaksanakan dengan cara door to door? Jadi bukan peserta yang datang bergerombol ataupun bergiliran ke TPS di luar rumah, tetapi para petugas TPS beserta pengawas dengan tetap menjaga protokol kesehatan itu mendatangi warga dari rumah ke rumah. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka golput? Bisa saja itu di atas kertas itu bisa menjadi opsi. Persoalannya kan untuk yang seperti itu kan harus dirancang jauh-jauh hari. Nah, jauh-jauh harinya itu yang tidak dilakukan. Oleh karena itu kemudian kalau diusulkan sekarang, berarti kan harus ada training terhadap para petugas KPPS. Nah, itu berarti kemudian berapa ya coverage-nya? Setiap satu petugas itu dalam satu hari berapa yang bisa dijangkau? Dan setelah itu kemudian sampai pada berapa lama deadline-nya. Nah, karena kalau nanti harus dijangkau semua, itu jangan-jangan sampai sebulan kemudian baru selesai, gitu loh. Dari kunjungan rumah ke rumah itu. Itu gagasan ini atau usulan ini memang bisa. Tetapi kemudian itu harus direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena itu di sana juga membutuhkan logistik. Para petugas KPPS kan juga harus datang ke sana kemari, itu harus ada kendaraannya, harus ada orang yang jalan, yang itu saya kira di luar tupoksi yang standar. Dan oleh karena itu di sana harus ada dana tambahan. Nah, kalau kita melihat rancangan 400 triliun untuk COVID dan sebagian setelah itu untuk pilkada, nah itu kita kok tidak melihat item-item itu ya. Oleh karena itu kemudian jawaban saya, ada opsi-opsi di atas kertas yang mungkin. Tetapi kemudian itu bisa dieksekusi jika itu sejak awal direncanakan 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Tapi kalau sekarang, itu saya kira menjadi agak sedikit mustahil. Itu baik secara praktis maupun secara finansial atau logistik itu kayaknya tinggal 2 minggu ini waktunya. Gitu. Itu saya kira tidak mencukupi. Itu. Baik, Mas Dodi, terima kasih. Ini menarik banget ya. Mungkin saya punya pertanyaan nih buat Mbak Titi. Kan ketika awal diberlakukan new normal itu sekitar bulan Juni, Juli seperti itu, Agustus itu saya untuk pertama kalinya keluar rumah berani kayak gitu dan iseng melewati daerah Malioboro itu saya kaget jujur karena udah rame banget dan itu kayak seolah-olah orang tuh kayak nggak ada COVID kayak gitu, kayak bener-bener ya kayak Malioboro di hari-hari biasa sebelum pandemi kayak gitu. Dan yang saya kira kan karena WFH dan pembatasan sosial dan sebagainya jadi relatif sepi, tapi itu ternyata enggak, tetap ramai, tetap banyak orang meskipun ya beberapa pakai masker tapi tidak semuanya seperti itu. Dan tadi saya tertarik dengan pemaparan Mbak Titi itu memakai referensi dari Yuval Noah Harari karena saya juga membaca buku-bukunya Pak Noval ini, kayak kenal aja Pak Noval ini. Dan di situ ada kalau tidak salah di yang buku yang Sapiens itu mengatakan bahwa masyarakat itu dibentuk melalui mitos kayak gitu. Jadi ada suatu kepercayaan bersama yang akhirnya membuat komunalitas orang-orang ini berkumpul menjadi satu yang masyarakat ini. Nah, saya ingin bertanya pendapatnya Mbak Titi ini, apakah kemudian terbangunnya mitos-mitos di masyarakat Indonesia ketika awal pandemi itu tuh menjadi salah satu faktor ya mengapa kemudian kayak protokol kesehatan itu tuh tidak dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat itu. Karena saya sempat mendengar di awal pandemi itu ada terutama di wilayah kampung gitu, karena saya tinggal di desa,
Itu mitos yang beredar tentang COVID itu, bahwa COVID itu penyakitnya orang kaya lah, gitu. COVID hanya menyerang orang-orang yang kemudian punya duit seperti itu, dan seolah-olah kebal kayak gitu mereka tuh, orang-orang yang di desa itu terhadap COVID. Ini menurut Mbak Titi bagaimana fenomena ini? Ya, makasih Mbak Sita atas komentarnya. Iya, kalau kita lihat itu memang betul bahwa sebenarnya Indonesia ini kan saya katakan kaya gitu kan, tentang apa namanya, berkembang, tumbuh itu dalam sebuah dinamika yang ditopang oleh struktur-struktur, di mana struktur-struktur itu ada, salah satunya adalah juga itu tadi, apa namanya, adanya mitos kemudian yang berkembang di masyarakat, yang itu sintas dari satu generasi, terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu loh. Nah, bahkan kita juga fenomena ini kan cukup menarik juga Mbak Sita, ketika kita di sebagian kelompok masyarakat kita ini masih nganggap bahwa COVID ini tuh kan urusan mati urip ya urusannya Gusti Allah kan, kayak gitu kan. Ya, urusannya Gusti Allah, nek wis tentu garisnya mati ya mati ya, kowe ora apa-apa ndak COVID-COVID-an. Kayak gitu tuh. Nah, artinya ya kita harus sadari bahwa tumbuh kembang masyarakat kita itu dibandingkan mungkin saudara-saudara kita, negara-negara di belahan bumi yang lain gitu, negara-negara barat gitu misalnya, yang tumpuan teknologi itu sudah sedemikian, mereka sudah terjadi kan sekian abad yang lalu gitu loh. Kita jauh ketinggalan gitu. Dimana kita masih hidup dalam kerumunan mitos-mitos itu tadi. Sementara saudara-saudara kita itu sudah tumbuh dengan topangan teknologi. Nah, sekarang pandemi ini, COVID-19 ini semakin mengukuhkan, dan saya kira satu hal memperlihatkan kepada kita rakyat Indonesia gitu, ternyata bahwa mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus bisa menerima dengan keadaan kehidupan realitas sekarang gitu, di mana topangan teknologi itu menjadi yang utama gitu. Bagaimana sekarang itu tadi data krasi itu kan kita bayangin human sekian sekian generasi ke depan atau sekian 10 ke depan, tahun ke depan, itu tuh seperti apa gitu kan. Eksistensi manusia, problem moral, problem eksistensi manusia ke depan itu yang disebut sebagai manusia itu seperti apa sih? Kalau kemudian kita bisa sudah mau nggak mau tuh kita sudah di depan mata kita bahwa besok tuh cloning manusia itu kan akan sangat mungkin terjadi gitu. Nah, saya kira sisi positifnya itu pandemi COVID ini di satu sisi itu kita memang juga harus sadari bahwa masih sebagian besar masyarakat kita itu masih kalau dalam taraf perkembangan kebudayaan itu masih dalam tataran mistis, itu sebagian memang iya. Artinya ditopang dengan struktur mitos-mitos, dikungkung oleh mitos yang selama ini kita tumbuh kembang. Tetapi di sisi lain itu juga hikmahnya itu menyadarkan kita bahwa ini mau nggak mau kita harus terkonek gitu, satu dengan yang lain tuh tidak ada ini wilayah Indonesia sehingga kita harus menang dan lain sebagainya, bahwa hakikat manusia itu selalu dalam dinamika atau dialektika antara keinginan untuk berkuasa. Kalau Hobbes kan mengatakan manusia itulah serigala bagi manusia yang lain, itulah dinamika antara dialektika antara keinginan untuk berkuasa, dan sesungguhnya juga di dalam kekuasaan itu sebenarnya ketakutan untuk menyambut perubahan yang terjadi. Nah, satu hal yang bisa kita refleksikan atas fenomena itu dengan COVID-19 ini, insya Allah kita semakin step by step meninggalkan hal-hal yang itu tadi, gerbong lama itu memang tetap akan mengikuti kita, tetapi kita juga terbuka
bahwa bagaimana kita harus melangkah ke depan dengan jelas. Satu tadi prokes itu udah, aspek kesehatan itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Dunia kita yang baru adalah dunia kita yang mesti mau nggak mau tuh harus ini tadi soal kesehatan, kesadaran terhadap kesehatan itu yang menjadi utama. Coba aja Mbak Sita mungkin bisa kepada Mbak Sita mungkin diri sendiri Mbak Sita misalnya, ataupun juga kepada saya gitu. Sejak COVID ini justru perasaan saya flu itu kok bisa dihitung gitu loh. Kalau sebelum COVID itu kan dikit-dikit sakit gitu, udah pilek, batuk, flu gitu kan. Flu itu udah bisa nggak kehitung gitu loh. Tapi selama COVID ini kok, selama pandemi COVID ini kok perasaan kok lama ya nggak sakit, nggak diminta gitu. Maksudnya kita nggak minta untuk dapat sakit yo, tetapi kok udah lama ya kita nggak dapat sakit. Artinya apa? Artinya bahwa cara bagaimana kita menyikapi hidup, kemudian kita harus mengutamakan kesehatan menjadi hal yang harus kita pegang, itu saya kira itu hal yang mesti harus realitas yang kita nggak terbantahkan kita hadapi untuk ke depan. Itu yang menjadi pegangan utama itu. Di samping tentu nilai-nilai itu hal yang saya kira mengikuti dengan sendirinya gitu. Begitu Mbak Sita, nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih Mbak Titi. Tapi itu benar banget, saya jadi reflektif ya, karena ada kesadaran untuk lebih sering minum vitamin C kayak gitu selama masa pandemi ini. Jadi kalau dipikir-pikir, iya saya justru malah jarang sakit flu kayak gitu sejak pandemi ini, karena selalu nyetok vitamin kayak gitu kan untuk kemudian menjaga imun, karena katanya kan disuruh menjaga imun seperti itu. Mbak Titi, ini ada pertanyaan dari peserta. Dari Kak Rona Utami. Pertanyaannya adalah, pergeseran peradaban dari nyata ke maya pada masa pandemik ini tidak dapat lagi kita hindari. Bagaimana menurut Mbak Titi menghadapi digitalisasi peradaban tersebut, sementara sebagian besar pengguna internet belum menunjukkan tingkat literasi digital yang memadai, gitu Mbak? Ya, terima kasih ini Mbak Rona Merona ini atas pertanyaannya. Teman dari filsafat ini. Ya, ya Mbak, bicara soal new normal itu kan kita tidak bisa melepaskan bahwa istilah ini tuh muncul sebelum COVID-19, digunakan untuk menggambarkan sebuah kebudayaan baru yang bersandar pada kebudayaan IT yang tentu penguasanya itu para baby boomers itu kan. Nah, kembali migrasinya antara dari dunia non digital kemudian sekarang semua kita beralih kepada digital. Tadi sempat juga sudah saya singgung mengenai dunia besok yang ditopang oleh IT, betapa cloud misalnya toh, kemudian data krasi itu tidak bisa kita pungkiri. Apa yang kemudian dunia yang dihadapi, mau nggak mau kita harus sadari bahwa telah terjadi dunia, ibaratnya dunia ini terdiri dari, kalau Jean Baudrillard itu kan filsuf dari Prancis itu mengatakan dunia ini ibaratnya ya terdiri dari simulakra yang satu dengan yang lain itu saling jalin gelindang, sehingga tidak lagi tahu batas antara mana yang asli, mana yang tidak, mana yang realitas sesungguhnya, mana yang tidak. Dua-duanya menjadi saling satu. Nah, dalam konteks itu bagaimana kemudian sandaran apa yang kemudian bisa dipegang oleh manusia, nilai apa gitu, nilai apa yang kemudian bisa menjadikan manusia itu tetap eksis ketika berhadapan dengan besok itu teknologi, kemudian di sisi lain kesehatan yang mau nggak mau. Nah, apa yang kemudian kita harapkan, tentu pemerintah itu masih tetap tadi pilihannya kan dua, kalau dua, antara itu nanti totalitarian ataukah kemudian mensupport kesadaran warga gitu. Solidaritas global atau gotong royong global itu saya kira menjadi modal yang penting yang bisa kita ambil belajar dari COVID-19 pandemi ini gitu. Sehingga ke depan itu
memang mau nggak mau kita masuk ke dalam dunia itu gitu, dan tentu tuntutan terhadap bagaimana kebijaksanaan pemerintah, kemudian kesadaran masyarakat, bagaimana tadi nasionalisme dibatasi atau sebagian besar sekarang nasionalisme bisa kemudian terrepresentasi hanya sebatas kepada vaksinkah gitu, ataukah kemudian itu sudah kita yang disebut sebagai nasionalisme yang disebut dengan antar negara itu tidak ada lagi etnonasionalisme, itu antar negara menjadi satu, dan solidaritas global itu yang saya kira dengan berbekal kepada modal dasar kearifan lokal yang tersebar di seluruh dunia, saya kira itu Mbak Sita. Untuk Mbak Rona, prospek dunia riset di masa pandemi yang berkepanjangan dan kualitas. Ada pertanyaan lagi Mbak Titi dari saudara Sindung Cahyadi mengenai prospek dunia riset di masa pandemik yang berkepanjangan ini bagaimana? Akankah terbatasi dan kualitas riset akan terpengaruh? Ya, terima kasih Pak Sindung, Mas Sindung Cahyadi. Saya kira jelas itu kan akan sangat terbatas, apalagi untuk sosial humaniora itu. Untuk sosial humaniora yang sebelum pandemi aja itu kan batasan tentang itu sudah sangat ini kan. Tapi prospek dunia riset di masa pandemi yang berkepanjangan ini, apakah terbatasi dan range atau kualitas riset akan terpengaruh? Itu kalau soal kualitas itu ya Allahu alam ya. Artinya kalau soal kualitas itu kan tergantung kepada, kembali lagi kalau riset itu kan soal support banyak hal yang menjadi penopangnya, terutama kalau riset kan pendanaan, penganggaran, dan Indonesia itu untuk saving untuk pendidikan aja kan masih dipertanyakan betapa kita sudah ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga kita. Karena apa? Karena ketidakberanian kita untuk mengambil konsekuensi yang mungkin sangat tidak terlihat hitam putihnya di level pendidikan gitu, dibandingkan misalnya untuk riset-riset pada ilmu-ilmu yang non sosial humaniora gitu. Tapi mudah-mudahan kita berharap untuk era yang sekarang ini semakin terbuka dari semua aspek gitu. Dan kalau tidak dari kita sendiri ya mungkin akan kesulitan juga ya. Kita sudah begitu sangat sudah sangat begitu menggebu-gebu, tetapi kalau nggak ada pendanaan ya sama aja ya. Soalnya kalau soal problem riset, iya, riset ilmu sosial. Oh iya Pak Sindung ini udah dikasih tahu sama Mbak Popi nanti siang ya. Ini terima kasih sekali loh. Ini teman-teman filsafat banyak yang bisa belajar bersama di sini nih Mbak Sita, Mbak Popi. Nanti untuk sesi yang pukul 13 akan secara lebih khusus membahas tentang bagaimana riset ilmu sosial itu di masa pandemi. Mungkin Bapak Sindung apabila tertarik dengan topik ini bisa mengikuti sesi yang pukul 13. Begitu. Terima kasih banyak Mbak Titi, dan tadi Mas Dodi sudah pamit duluan karena ada acara lain, harus menghadiri acara lain. Terima kasih banyak teman-teman peserta. Saya akan memilih 2 penanya untuk nanti diberikan sebuah door prize berupa buku tentang COVID-19 terbitan Visipol GM. Mungkin akan kami berikan kepada Mbak Popi. Titik belum dapat loh Mbak Pop. Udah diantar ke kantor. Belum terima ya? Belum sampai. Oh, nyolek UP3M dan Mbak Wahyu itu belum dapat. Belum sampai di kantor. Mungkin dipaketkannya harus langsung ke rumah, bukan ke kantor. Menggunakan WFH. Kebetulan kan ke kantor tapi belum ada Mbak Pop. Ya, menginformasikan. Oh, oke Mbak. Nanti coba kami cek lagi gimana yuk. Terima kasih Mbak Pop.
Udah kami kirim sih, mungkin nanti kami cek ke kurirnya lagi ya. Oh, Mbak Ayu. Mohon maaf, tapi semua memang kemarin sudah kami kirim semua. Nanti kami cek sudah sampai mana, apakah sudah sampai matur suwun Mbak Ayu. Kampus atau belum. Baik, penanya yang saya pilih, wah ini adalah Kak Bayu Aji dan Kak Rona Utami. Silahkan nanti bisa mengontak UP3M Visipol untuk kemudian mendapatkan door prize-nya. Berikut acara hari ini akan saya sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak kepada para peserta. Terima kasih banyak UP3M Visipol, Mbak Popi, Mbak Titi, Mbak Wayu, Mbak Ririn yang ada di sini semuanya, dan teman-teman peserta. Terima kasih banyak. Mau yang bergabung lewat Zoom ataupun menonton secara live lewat YouTube, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyelenggaraan acara ini, dan sampai jumpa di acara Research Days berikutnya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih Mbak Opi, Mbak Busita. Terima kasih Mbak Titi, semuanya. Mbak Ririn yang sudah berkenan bergabung. Iya. Terima kasih Mbak Popi, Mbak Titi dan semuanya. Terima kasih banyak belajar di sini. Terima kasih. Assalamualaikum, bareng. Wow.